Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya saya nekat utang bank? Masya Allah, nekat ya. Ini yang penting nggak sekarat saja. Karena menolong saudara yang terjerat utang, sampai saudara tersebut nekat bunuh diri. Sudah mati belum? Belum. Alhamdulillah. Jangan sampai ya. Sedangkan saya tidak ada pilihan lain. Baik. Salah satu di antara kelemahan sistem zakat di tempat kita, zakat itu belum disalurkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat. Kita bisa lihat banyak orang yang bayar zakat ke masjid. Ya tidak? Banyak ya. Padahal masjid itu kalaupun nggak punya duit, kira-kira masih berfungsi atau tidak? Masih bisa difungsikan. Minimal kan paling enggak nanti ada infak yang sifatnya rutin setiap pekan yang bisa untuk dipakai operasional setiap pekan. Makanya para ulama menganjurkan, menyatakan sebaiknya zakat jangan ditaruh masjid. Masjid itu sudah terlalu kaya dengan duit. Kalau semua orang ngertinya infak itu cuma masjid, dan masjid, nanti kasihan kaum muslimin yang miskin, yang nggak mampu. Terutama mereka yang punya kasus utang, punya kasus tidak bisa membayar pengobatan karena sakit dan seterusnya. Karena itu dalam kasus semacam ini pengobatannya itu yang dibahas masalah peruntukan zakat. Kalau ada kasus kayak gini sementara dia tidak punya solusi untuk menutupi utangnya kecuali pinjam bank, terus gimana solusinya? Yang perlu diobati adalah lazis itu disadarkan. Penerima zakat ada berapa Pak? Ada berapa? 8 ya. Salah satunya bagaimana? Al-gharimin, orang yang punya utang. Kalau panti asuhan sudah punya banyak dana, masjid sudah punya banyak dana, sekolahan sudah punya banyak dana, tolong selamatkan nyawa-nyawa orang ini. Mereka yang dia bisa terancam nyawanya karena punya banyak utang. Ini nilainya jauh lebih penting dibandingkan ketika zakat itu disalurkan ke masjid. Makanya penyaluran zakat yang benar itu bukan ke lembaga, tapi ke individu. Zakat itu sifatnya kepemilikan untuk person, bukan untuk jamaah. Sehingga sebagian ulama bahkan melarang zakat diberikan ke masjid. Karena kalau zakat diberikan ke masjid, siapa yang memanfaatkan? Siapa yang memanfaatkan? Di situ ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang yang berpangkat, ada orang berduit, bahkan dia sendiri turut memanfaatkannya. Iya atau tidak? Di samping rumahnya ada masjid, dia bayar zakat, kasihkan masjid itu. Sementara dia wudhu di situ, kadang memanfaatkan fasilitas masjid, berarti bisa jadi ada dana zakat yang dia bayarkan kembali ke dia. Kemudian yang memanfaatkan masjid seluruh jamaah, kaya miskin ikut memanfaatkannya. Ini salah satu di antara alasan kenapa zakat itu tidak disalurkan ke masjid. Karena dia dimanfaatkan oleh banyak orang. Dan masjid yang betul, fisabilillah yang betul, bukan termasuk membangun masjid, tapi fisabilillah di situ mananya pertama adalah jihad, dan yang kedua adalah memberangkatkan orang untuk haji. Ini termasuk fisabilillah. Karena itu kalau penanya belum pinjam bank, kita sarankan datangi saja lazis ya. Kalau ada kantong-kantong zakat, ambil zakat untuk disalurkan kepada mereka yang terjerat dengan utang bank karena statusnya sebagai gharim dan dia termasuk orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Wallahu